Bagaimana agar putusan pengadilan agama yang di dalam petitumnya memberikan kewajiban kepada Andrew untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Ya, jadi memang setelah beberapa waktu ya, setelah adanya putusan perceraian antara Tengku Dewi dengan Andrew, dan putusan itu juga sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, kita belum pernah ketemu lagi nih, ya secara fisik ya, masih hanya telepon-teleponan, ya bertanya kabar dan WhatsApp-WhatsAppan aja. Nah, sampai beberapa waktu yang lalu memang Tengku bilang, Bang mau datang ke kantor, ada yang mau didiskusikan. Maka kemarin datanglah Tengku Dewi menemui Abang di kantor setelah janjian waktunya. Ada beberapa hal yang kita bahas, ya. Beberapa hal yang kita bahas ini memang kaitannya ini dengan kaitan upaya hukum, ya. Ada 3 isu yang kita diskusikan. Yang pertama adalah bagaimana agar putusan pengadilan agama yang di dalam petitumnya memberikan kewajiban kepada Andrew untuk memberikan nafkah kepada anaknya sebesar 20 juta rupiah itu tetap dipenuhi dan dijalankan. Karena ini kan kewajiban seorang ayah kepada anak nih. Bukan nafkah buat Tengku Dewinya, tapi nafkah untuk anak. Karena kan gak ada mantan anak, kan begitu ya. Itu yang pertama. Ya kira-kira seperti apa supaya artinya ini bisa berjalan, putusan itu bisa dihormati, ya. Yang kedua, ini berkaitan dengan masalah sponsorship, ya, garanti. Karena kan kita tahu Andrew itu kan nationality-nya, kewarganegaraannya itu kan adalah kewarganegaraan Amerika, ya, bukan kewarganegaraan Indonesia. Dan untuk mendapatkan izin tinggal tetap di Indonesia ini kan peraturan perundang-undangan kita dan mekanisme hukum di Indonesia kan itu harus ada sponsor. Nah, selama ini yang menjadi sponsornya kan adalah Tengku Dewi, karena memang itu adalah istrinya. Tapi ketika dia sudah bukan istri lagi, maka kan memang secara etika kan udah gak mungkin lagi lah kita artinya itu meminta garansi atau sponsor dari orang yang sudah tidak memiliki hubungan hukum apapun lagi ke kita, kecuali hubungan karena masih ada anak itu. Itu yang kedua yang kita bahas kemarin, itu bagaimana secara hukumnya mau diselesaikan. Yang ketiga terkait dengan masalah mobil, kan begitu. Karena mobil ini kan kalau menurut Tengku Dewi kan mobil yang berdasarkan bukti pembicaraan lewat WhatsApp itu kan adalah Andrew yang memang berniat untuk ingin membeli mobil, ya, di showroom temannya. Dan kemudian Dewi bilang oke, ya. Hanya saja karena mungkin si Andrew ini bukan warga negara Indonesia dan kemudian pembeliannya ini tidak dalam bentuk cash, secara birokrasi hukum dan mekanisme mungkin kan akan susah untuk memberikan leasing kepada orang yang bukan warga negara Indonesia, kan begitu. Jadi maka dipilihlah bahwa pembelian mobilnya si Andrew ini secara dokumen itu diatasnamakan Dewi, tapi secara real sebenarnya ini adalah mobilnya si Andrew. Nah, kan kemudian macet nih pembayaran cicilannya, dan akhirnya kemudian ada tindakan dari leasing untuk melelang harga mobil itu untuk membayarkan kewajiban. Tapi setelah dari harga mobil itu dipakai untuk membayar kewajiban, masih ada sisa kewajiban yang belum di-cover dari hasil penjualan mobil itu. Inilah yang membuat sisanya itu masih dibebankan kepada Dewi, karena secara legal formil namanya kan memang tertera atas nama Dewi, tapi kan the realnya, de factonya kan memang ada proses yang karena sejarahnya seperti itu. Jadi 3 isu ini yang didiskusikan dengan kami kemarin itu, dan memang untuk tiga hal ini kita sudah bisa memberikan satu masukan sesuai dengan pemikiran kami secara hukum kepada Dewi, dan sekarang sedang diproses realisasi daripada langkah-langkah hukum yang akan kita ambil terkait dengan masalah 3 isu ini. Hanya saja pada kesempatan hari ini kita masih belum bisa bocorkan ini apa ini langkah-langkah hukumnya, karena masih terlalu dini. Khawatirnya nanti terlalu cepat untuk dibaca oleh pihak Andrew, sehingga akhirnya bisa jauh-jauh hari mempersiapkan diri untuk mengcounter ini. Jadi memang harus pada waktu kita rilis semua langkah-langkah hukum ini
disitulah kalau memang misalnya teman-teman media ingin tahu, ya pada saat itulah baru kita buka, oh ternyata langkah yang untuk pertama ini langkah hukumnya, langkah untuk kedua ini ternyata ini langkah hukumnya, yang ketiga ini ternyata ini langkah hukumnya. Jadi yang bisa kami informasikan konsultasinya kemarin itu adalah untuk 3 isu ini agar semuanya itu bisa selesai, pisahnya bisa baik-baik, tidak meninggalkan masalah apapun lagi di kemudian hari kan begitu. Kalau sekarang kan masih meninggalkan masalah nih kan begitu. Iya. Bang, tapi dari Andrew sendiri mungkin apakah selama 1 tahun ini sama sekali tidak memberikan nafkah, nol rupiah, atau mungkin ada beberapa mungkin yang menurut Andrew ya, ya sudahlah yang cuma segitu. Kalau misalnya dibilang sama sekali tidak memberikan nafkah ya tidak kan begitu ya. Artinya pasti ada kan begitu. Tapi kan putusan pengadilannya kan tidak mengatakan kapan kamu mau kasih-kasih, besarannya kapan kamu ada uang kasih 20, kalau nggak ada kamu boleh kasih seadanya, kan nggak bisa seperti itu. Karena namanya anak itu kalau misalnya pun dalam ikatan rumah tangga, kebutuhannya dia kan nggak bisa ditawar-nawar. Kan begitu. Kan nggak bisa kita bayar uang sekolah anak, kapan ada duit bayar, kapan kan nggak bisa. Jadi artinya itu kan tetap tidak memenuhi apa yang seharusnya yang diputuskan oleh pihak pengadilan agama. Jadi kan di putusan itu kan per bulan sekian, berarti kan harus seperti itu. Sama aja kayak bayar uang sekolah, per bulan uang sekolahnya 5 juta, boleh nggak hari ini 4 juta, bulan depan 2 juta, bulan depannya lagi nggak bayar, bulan depannya lagi 6, kan nggak bisa. Jadi memang dia namanya kalau udah monthly ya monthly harus seperti itu, nominalnya tetap gitu loh. Tapi Bang, selama ini berapa Andrew ngasih itu? Mungkin di bawah 20 juta? eh Kita belum diberikan datanya ya, tapi pasti tidak memenuhi ya. Berarti di bawah 20 juta Tidak maksudnya. memenuhi seperti apa yang seharusnya kan begitu. Tapi kan data-data ini kan kita baru minta kan kemarin masih konsultasi. Jadi data itu kan masih belum dibawa dan belum disiapkan. Tapi nanti ini kuasa sudah ditandatangani, maka mungkin data-datanya akan kita tarik. Dari situlah maka kita akan mulai melangkah kepada proses hukum yang sekarang sedang kita pikirkan ini. Bang, kalau dilihat dari sosmednya dari Dewi sendiri, mungkin di situ ada di beberapa bilang bahwa Andrew mengidap NPD juga gitu. Nah, mungkin apakah kemarin ada obrolan-obrolan seperti itu Bang? Secara sekilas kita memang membahas tentang NPD ya, tapi tidak bicara mengenai masalah Andrew pengidap NPD secara mendalam kan begitu kan. Kalau NPD itu kan memang suatu kondisi psikologis yang memang sekarang ini kan lagi marak tuh. Iya. Ya artinya marak dibahas di mana-mana di medsos kan Iya, gitu iya. ya. Suatu penyakit mental ya atau kejiwaan atau psikis yang namanya narcissistic Iya. personality disorder kan begitu ya. Nah, jadi kan saya kan nggak tahu karena kan saya bukan ahlinya ya, tapi artinya kalau melihat dari tulisan-tulisan orang yang memang paham tentang NPD kan ada tuh orang dapat dikatakan NPD kalau misalnya dia itu playing victim, manipulatif, butuh validasi kan begitu ya. Nah, seperti seperti itu. Jadi kita tidak membahas secara mendalam, tapi memang ya ada disinggung tentang NPD ini. Tapi kan ini NPD ini kan tidak lagi eh, apa namanya itu relevan dengan situasi yang ada saat ini, karena kan kalau misalnya itu dalam kasus gugatan perceraian mungkin itu bisa jadikan salah satu alasan kan. Tapi kan sekarang ini sudah cerai nih. Jadi ini bicara mengenai masalah nafkah tadi itu dan dua hal yang tadi saya katakan tadi itu imigrasi dan juga terkait dengan masalah mobil kan begitu ya. Ya mungkin saja kalau menurut Dewi dari pemahamannya dia tentang NPD ketika membaca tulisan-tulisan ada pengaruhnya karena karakter orang NPD itu cenderung seperti itu, misalnya tidak bertanggung jawab misalnya seperti itu ya. Kita kan saya kan tidak mainnya ke sana, saya mainnya hanya melihat secara hukum bagaimana caranya supaya putusan ini dihormati dijalani, karena kalau misalnya putusan itu tidak dijalankan dan tidak dihormati, sebenarnya yang wibawanya tidak dihargai itu kan bukan wibawanya Dewi, tapi wibawa pengadilan kan begitu. Karena ini produknya mereka kan begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang imigrasi tadi itu seperti yang tadi saya katakan. Kita sudah bukan suami istri lagi, kalau kita tetap sebagai garantinya, sebagai sponsornya, kalau terjadi apa-apa, Andrew misalnya melakukan perbuatan yang melawan hukum misalnya seperti itu, kan bisa impactnya ke Dewi juga kan begitu, karena dia sebagai sponsor kan begitu. Jadi ini yang mungkin secara hukum kita akan bereskan supaya tidak memberikan impact kepada Dewi ya, dan tentu ya mengenai masalah mobil tadi itu. Jadi ini semuanya murni hanya konsultasi mengenai masalah hukum bagaimana untuk mencari solusi atas 3 permasalahan ini. Bang, kalau dilihat juga dari sosial media dari Andrew itu, Andrew juga sering seperti kayak jalan-jalan ke luar negeri, nah seperti itu. Artinya kan dia mempunyai uang, tetapi dia jalan ke sana dengan pasangan yang baru. Nah mungkin apakah
saya enggak tahu ya apa yang menjadi alasannya si Dewi, tapi pada waktu pertemuan kemarin itu dia tidak pernah menyampaikan alasannya itu karena Andrew-nya suka jalan-jalan dengan pasangan barunya, enggak ya. Geram enggak. Jadi ini memang murni Dewi minta tanggung jawab Andrew sebagai seorang ayah kepada anaknya. Karena enggak ada mantan anak. Apalagi sudah ada produk hukum berupa putusan pengadilan agama yang memerintahkan supaya tiap bulan itu Andrew bertanggung jawab untuk kebutuhan anaknya, kan begitu ya. Jadi mungkin lebih kepada itu. Apalagi kalau misalnya kemudian saya tahu misalnya ya informasi bahwa dia sering jalan-jalan ke luar negeri. Saya nggak tahu, Dewi juga nggak pernah kasih tahu. Tapi kalau memang benar dia sering berpergian jalan-jalan ke luar negeri, berarti itu kan menunjukkan bahwa secara finansial sebenarnya dia mampu. Nah kan nggak benar nih kalau misalnya kemudian kita secara finansial mampu, tapi kita tidak memperhatikan darah daging kita sendiri, kan begitu ya. Ini bicara mengenai masalah kepatutan sih. Jadi saya kira seperti itu. Apa kira-kira kapan untuk melaporkan atau mungkin ada rencana? Ini kan baru kemarin tuh di hari Jumat ya, kalau nggak salah dia datang itu ya Jumat ya. Jumat ini masih di hari Rabu, jadi kita masih dalam 1-2 hari ini merapikan legal formilnya, kuasa, analisa, surat-surat. Kita lagi tunggu beberapa bukti. Kita rencananya sih kalau misalnya semuanya sudah clear, mungkin dalam minggu ini juga paling cepat, paling lama minggu depan mungkin kita sudah mulai melakukan upaya hukum baik untuk mengenai masalah nafkah yang sesuai dengan putusan tadi itu, yang kedua tentang masalah sponsorship di keimigrasian, dan tentu tentang masalah sisa kewajiban di leasing tadi itu. Artinya kalau untuk nafkah termasuk penelantaran anak juga nggak sih? Kalau kita melihat undang-undang perlindungan anak, terus kemudian yang lain-lainnya sih bisa saja itu akhirnya menjurus kepada perbuatan yang menelantarkan anak ya dari daging sendiri. Makanya nanti kita lihat ini satu persatu, apakah kita mau mainnya seperti apa. Kalau memang misalnya kemudian dengan langkah yang soft dia sadar, kan kita nggak perlu mengambil langkah yang ekstrim, kan begitu artinya. Tapi yang pasti kita sudah masukkan beberapa opsi-opsi, priority langkah-langkah yang akan kita ambil. Berarti belum tahu untuk kapan, kemana, ke Polda, Mabes atau ke Polres Kenapa? untuk pelaporannya sendiri? Tentu yang pertama itu kan kita bukan melapor nih ya, karena kan kita kan saya katakan tadi itu kan yang paling penting adalah kita minta tanggung jawabnya dia itu dijalankan sesuai dengan putusan itu dulu. Ya kan nanti bentuknya kita akan pikirkan ini, tapi tentunya bentuk yang resmi ya, bukan hanya sekedar somasi dari kantor hukum. Karena kalau somasi dari kantor hukum itu sudah pernah dilakukan dan diabaikan. Jadi saya lupa ya, mungkin lebih dari 1 kali ya, tapi nah jadi makanya kita perlu ada satu produk hukum lainnya yang bisa meminta dia untuk menghormati isi putusan. Kalau memang nanti sikapnya juga masih sama ya mungkin kita akan berpikir untuk peluang-peluang yang lain termasuk penelantaran anak dan yang sebagainya tadi itu. Imigrasinya juga seperti itu. Saya kira seperti itu. Boleh before Dewi nggak sih, atau mungkin main kabarnya di mana gitu? Coba kita tahu Oh, di video call. Kalau Dewinya berkenan mungkin. Abang, aku lagi tidurin anak. Oh iya sorry, ini abang ini kan ditungguin nih teman-teman media, nggak bisa kemana-mana. Jadi mau nggak mau abang kasih tahu bahwa kamu datang konsultasi tentang 3 hal, hanya itu aja. Langkah-langkah kita abang belum kasih tahu karena memang kan ini kan masih kita nggak mau bocor dulu ya. Tapi terkait dengan kehadirannya kamu itu abang udah sampaikan ke teman-teman Iya, ini. iya nggak apa-apa bang, nggak Ya, apa-apa. ini teman-teman mungkin mau, Wakilin aja ya bang. ya ini teman-teman mungkin masih hello nggak apa-apa ya nih. Halo Mbak. Oh ya, Iya. halo. Aku lagi nidurin anak aku. Sorry kalau suaranya agak pelan-pelan ya. Oh iya, Mbak mungkin boleh sedikit nggak sih saya nanya mungkin terkait kemarin kan juga sempat rame dia katanya mau nikah juga, mungkin apakah mungkin salah satu itu mungkin buat Mbak Dewi geram gitu kan? Enggak lah. Oh enggak, sama sekali nggak ada. Ini nggak ada kaitannya Iya, dengan ini bisa mengatakan dengan jangan. pasangan barunya atau kehidupan pribadinya yang sekarang. Ini nggak ada. Ini pure murni nggak ada persoalan apa-apa. Saya ketemu Bang Minola itu memang lagi konsultasi aja terkait beberapa masalah. Dan mungkin kalau itu saya nggak bisa jelasin apa ya gitu. Karena memang udah lama nggak ketemu Bang Minola juga ya Iya, Bang kita iya, ya. iya. Jadi aku memang ketemu Bang Minola konsultasi masalah hukum juga gitu. Mbak, Mungkin boleh selanjutnya Bang Minola aja yang Iya, jelasin iya. ya. dikasih berapa sih sebelum Ya, terima kasih ya Wi. Ya. Iya, makasih. Iya, iya. Ya.
Ya, jadi begitu. Jadi kita belum masuk ke masalah nominalnya itu kan karena kan kita masih berpikir secara hukum ada nggak upaya yang bisa dilakukan. Kapan tuh disomasi? Tapi nggak dilakukan sama dia, Bang? Itu udah beberapa lama setelah putusan ya. Putusan cerai itu keluar kita sudah mulai melakukan somasi itu ketika apa namanya itu nggak dilaksanakan seperti isi putusan kita sudah memberikan teguran sih sebenarnya ya. Oh, tapi sama sekali nggak dianggap ya, Bang? Atau nggak ada balasan? Sebenarnya kita kan yang bisa tahu apakah itu direalisasikan atau tidak kan Dewi. Tapi ketika setelah somasi itu dilayangkan dan kemudian Dewinya itu nggak pernah ngomong-ngomong lagi kan kita berasumsi semuanya sudah clear ya. Sampai datang kemarin itu ternyata belum clear. Jadi kalau misalnya kita somasi lagi rasanya kok nggak ini ya kurang pas ya. Jadi harus ada langkah lain yang bisa kita lakukan yang mungkin tidak hanya sekedar somasi dari kantor hukum tapi mungkin dari lembaga hukum yang mungkin yang bisa mengeluarkan teguran itu kan begitu. Jadi itu yang sedang kita proses, termasuk yang tadi saya katakan masalah keimigrasian dan juga tadi mengenai masalah leasing. Ya, terima kasih ya.